Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi syariah sebagai alternatif. Ekonomi syariah sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana ekonomi syariah ini dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan atau masalah-masalah ekonomi, maka terlebih dahulu kita memahami bahwa paling tidak ada 3 sistem ekonomi yang pernah berlaku di dunia. Yang pertama adalah kapitalis, yang kedua adalah sosialis, yang ketiga adalah ekonomi Islam. Nah, paling tidak nanti kita bahas satu persatu apa itu kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Sebelum kita fokus ke pembahasan tentang ekonomi Islam, maka terlebih dahulu kita akan bahas dua ini, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Mengapa perlu kita bahas? Karena kita harus memahami bahwa bagaimana realitas ekonomi dunia. Sebelum membahas tentang ekonomi syariah sebagai alternatif ini, kenapa kok dijadikan sebagai alternatif? Karena ini berdasarkan bagaimana realitas ekonomi dunia yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Apa yang terjadi di dunia ketika dunia ekonomi ini di bawah kapitalisme, di bawah sosialisme? Maka yang terjadi adalah misalkan pada sistem kapitalis, maka realita yang ditemui adalah yang pertama, kemajuan ini lebih mengarah ke aspek fisik, pembangunan ini hanya mengarah ke aspek fisik saja. Yang kedua, walaupun mengalami kemajuan, negara dengan kapitalisme mengalami kemajuan, tetapi penuh dengan ketimpangan atau ada gapnya di mana? Yaitu yang kaya makin kaya. Yang ketiga indikasinya adalah yang kaya makin kaya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, ini merupakan ketimpangan, merupakan gap yang terjadi antara orang-orang yang kaya, orang yang memiliki sumber daya yang melimpah, dengan orang-orang miskin. Nah, maka dari sini memunculkan eksploitasi. Eksploitasi atas yang kuat sumber dayanya, yang kuat sumber daya atas yang lemah. Ini terjadi eksploitasi. Maka di sini berlaku seperti hukum rimba begitu. Di siapa yang kuat, maka di situ yang akan menang, yang akan menguasai. Nah,
Kemudian dari sini realita ekonomi di bawah kapitalisme ini ternyata tidak memberikan dunia ke arah yang lebih baik. Jadi kapitalisme tidak mengantarkan dunia menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional ini gagal dalam hal apa saja. Apa yang gagal? Yang pertama dalam menciptakan keadilan, kemudian dalam menciptakan kemakmuran karena hanya dimiliki atau hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang saja yang mempunyai sumber daya, yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, sedangkan yang lain tidak. Kemudian gagal menciptakan kesejahteraan, dan gagal dalam memerangi kemiskinan. Nah, ini indikator-indikator bahwa dalam ekonomi konvensional ini dunia tidak mengarah ke lebih baik karena semua ini tidak atau belum terwujud. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok ketidakadilan itu tidak bisa terwujud? Kemudian kemakmuran, kesejahteraan atau kemiskinan tetap aja saja. Karena sistem kapitalisme ini hanya menimbulkan satu penjajahan. Yang kedua penindasan, dan yang ketiga perampasan hak milik. Perampasan hak milik orang lain. Nah, ini kenapa? Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sistem kapitalis ini dipakai oleh bangsa barat ini. Jadi sistem kapitalisme ini dipakai oleh siapa? Barat. Untuk apa Barat kok menggunakan sistem kapitalisme? Yang pertama, untuk mengeruk atau untuk mendapatkan sumber daya alam di dunia ketiga, untuk mengeruk sumber daya alam negara ketiga, sumber daya alam negara ketiga. Negara ketiga ini ya negara yang negara miskin dan negara berkembang, seperti itu lebih mudahnya. Karena dalam sejarah dunia ini dalam perang dingin itu ada yang blok sekutu Amerika itu, kemudian ada Uni Soviet, dan yang tidak memihak kedua ini maka dikenal dengan negara ketiga. Ini biasanya negara-negara yang masuk dalam kategori negara yang berkembang atau negara-negara miskin. Kemudian yang kedua, untuk memasarkan produknya ke negara dunia ketiga ini. Dan yang terakhir, untuk memperkuat dominasi atas dunia ketiga ini atau negara-negara yang berkembang tadi. Inilah sejarah mengapa Barat itu menggunakan kapitalisme. Sehingga pasti ketika Barat menggunakan kapitalisme ini, maka pasti dampaknya
sudah bisa ditebak dampaknya adalah apa. Yang pertama pasti kemiskinan di dunia ketiga. Makanya Belanda sampai jauh-jauh kemudian menjajah ke Indonesia. Hasilnya apa? Di sini di Indonesia pasti mengalami kemiskinan parah, kemudian mengalami keterbelakangan. Negara-negara yang dijajah ini biasanya mengalami keterbelakangan. Kemudian yang ketiga, sehingga menimbulkan ketidakadilan, kemudian gap melebar, kesenjangan yang semakin melebar. Orang-orang kaya menikmati sumber daya yang melimpah, sedangkan yang lain, yang orang-orang miskin, maka tidak dapat menikmatinya. Kemudian yang kelima, pembangunan jadi terhambat, atau pembangunan tidak dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini dampak. Kemudian kalau kita pelajari begitu dari hasil realita yang seperti ini adalah realita dunia. Kemudian kita bisa memahami apa yang salah dari ekonomi kapitalis. Salah apa yang salah dari ekonomi kapitalis? Yang pertama adalah di dalam sistem ekonomi kapitalis ini adalah mencapai keuntungan maksimal. Tujuannya adalah mencapai keuntungan maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Jadi keuntungannya maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ini dikatakan filosofinya Adam Smith ya. Adam Smith filosofinya di dalam mekanisme pasar itu, dimetamorfosikan dengan tangan ghaib atau invisible hand yang mengatur bagaimana keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Jadi permintaan barang dan penawaran barang terjadi, keseimbangan ini adalah hasil ikut campur atau campur tangan dari invisible hand. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ekonomi kapitalis ini punya sisi positif atau punya keuntungan juga. Apa keuntungannya? Keuntungan dari sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama adalah mendorong setiap manusia untuk kreatif. Jadi mendorong kebebasan dan melakukan bisnis atau melakukan apapun secara kreatif. Jadi menimbulkan kreatif karena setiap orang dituntut untuk kreatif. Yang kedua, rasionalitas dalam persaingan meningkatkan produksi. Yang ketiga, karena motifnya adalah profit oriented ini, maka orang akan berusaha lebih giat. Jadi profit itu membuat orang lebih giat karena ada profitnya ini. Tetapi sesungguhnya di antara keuntungan ini, sistem ekonomi kapitalis itu juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Pertama, eksploitasi. Eksploitasi sumber daya
eksploitasi apapun. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit. Jadi untuk mendapatkan profit tanpa atau mengabaikan moral. Moral tidak diperlukan, tidak dikedepankan, yang penting dapat profit. Yang kedua, kelemahannya adalah efisiensi produksi. Efisiensi produksi ini mengabaikan, jadi memproduksi secara efisien dengan menghemat sebanyak mungkin, tetapi bisa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu bisa digencet, diefisienkan agar produksinya dengan biaya yang kecil efisien, maka bisa dampaknya adalah tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, profit yang dinikmati atau keuntungan yang dinikmati itu tidak merata, hanya dinikmati, hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu saja. Yang keempat, kelemahannya adalah materialistis, karena memang akar dari kapitalis itu adalah materialistis, semua diukur dengan materi. Ya, ini terkait dengan ekonomi kapitalis ya. Kemudian yang kedua, bagaimana realitas dunia di bawah sosialis. Jadi yang kedua kita bahas adalah sistem ekonomi sosialis. Filosofinya apa sih sosialis itu? Adalah bersama mendapatkan kesejahteraan, bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini kemakmuran versi sosialis. Jadi sistem ekonomi sosialis ini tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama. Jadi tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama. Kenapa kok sosialis itu muncul? Sosialis ini muncul sebagai antitesis begitu, atau sebagai kritik. Jadi sosialis ini muncul sebagai kritik, dari apa? Dari kapitalis. Jadi munculnya ini respon dari kapitalis. Salah satu tokohnya ini kan yang paling terkenal ya Karl Marx, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis atau sistem kapitalis itu tidak sesuai dengan masyarakat. Maka sesungguhnya menurut Karl Marx, alat produksi itu harus dikuasai oleh negara. Apa? Untuk melindungi rakyatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa seluruh alat-alat produksi untuk kesejahteraan itu tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi harus dimiliki oleh negara. Maka dalam sistem ekonomi sosialis, kecenderungan saat yang pertama, kecenderungannya adalah pemilikan harta oleh negara. Pemilikan harta oleh negara. Jadi negara ini menguasai atau mengatur sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, kesamaan ekonomi. Yang kedua, disiplin politik.
Maksudnya adalah bahwa pemerintah ini di bawah peraturan kaum buruh. Jadi berbeda dengan kapitalis yang mengedepankan individualisme itu. Sedangkan yang sosialis ini semua diatur oleh negara. Nah, sama seperti kapitalis, sesungguhnya sosialis ini juga punya keuntungan. Semua punya keuntungan atau punya sisi positifnya. Yang pertama adalah masyarakat atau rakyat akan disediakan atau pasti disediakan kebutuhan pokok. Jadi seluruh kebutuhan pokok ini pasti terpenuhi. Kemudian yang kedua, seluruh masalah yang muncul nantinya didasarkan pada perencanaan negara. Jadi masalah itu didasarkan kepada negara di penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, produksi itu juga dikelola oleh negara. Jadi ini keuntungan dari sosialis. Tetapi sistem ekonomi sosialis ini juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Jadi transaksi itu sulit. Misalkan yang paling mudah transaksi jual beli. Kenapa ya? Karena harga ditentukan oleh negara. Jadi harga dari pasar itu harga ikut aturan negara. Kalau di dalam kapitalis harga itu sesuai dengan mekanisme pasar. Tapi dalam sosialis maka harga itu sudah ditentukan. Kemudian karena sistemnya bersamaan ini, maka kelemahannya membatasi kebebasan. Jadi kebebasan tiap-tiap individu itu jadi terbatas. Kemudian yang ketiga, mengabaikan moral. Ini diantara kelemahan dari ekonomi sosialis. Maka kemudian di antara sebab-sebab atau di antara gagalnya kedua sistem ini yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional tidak mengarahkan ke dunia yang lebih baik, maka kemudian memunculkan sistem ekonomi yang baru atau mengarah ke sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Jadi dari karena gagal dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, maka sekarang bagaimana ekonomi Islam ini membuat dunia menjadi lebih baik. Yang pertama, kenapa kok berpaling pada sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam? Karena sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi Islam ini sebagaimana dijelaskan di awal bahwa merupakan bagian dari syariat atau merupakan bagian dari agama. Di antara sistem pokok atau nilai-nilai pokok dalam ekonomi syariah itu adalah kewajiban berusaha, bekerja itu ya wajib. Kemudian untuk menghilangkan
pengangguran. Kemudian ini mengakui hak milik. Jadi dalam Islam seseorang itu boleh memiliki barang, boleh memiliki apapun yang atas hasil kerja sendiri. Memang ada beberapa sumber daya yang tidak boleh dimiliki, tetapi Islam mengakui bahwa ketika bekerja boleh mendapatkan hak milik itu. Kemudian tujuannya apa dalam ekonomi Islam? Tujuannya adalah falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orientasinya adalah dunia dan akhirat ini sejahtera atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh melalaikan apa yang diusahakan di dunia dalam mencari rezeki dan hak milik. Atau di surat yang lain, tidak boleh manusia itu menimbulkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi bagaimanapun caranya manusia itu tidak boleh binasa. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang ada dalam ekonomi syariah ini? Yang pertama, kebebasan individu. Kebebasan individu, bahwa seseorang itu diberikan kebebasan untuk melakukan apapun selama tidak dilarang, selama usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini sama seperti kapitalis, tapi tidak bebas sebebas-bebasnya semua dibolehkan, tetapi tetap terikat oleh aturan dan norma-norma yang didasarkan pada nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi semua berdasarkan di sini bebas, tapi semua tidak boleh melanggar perintah, melanggar larangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, hak terhadap harta. Ini yang disampaikan tadi, bahwa manusia, umat Islam itu punya hak atas harta, boleh mencari harta. Seperti di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita tidak boleh mencari harta dengan jalan batil. Tidak boleh batil, curang, mendolimi, itu tidak boleh. Maka dalam Islam eksploitasi itu dilarang. Kenapa? Karena eksploitasi ini akan merugikan orang lain. Wala dororo wala diroro. Tidak boleh dalam kegiatan ekonomi itu memberikan madarat, membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Jadi sebenarnya manusia mempunyai sumber daya yang berbeda itu ya wajar. Jadi tidak merata itu sebenarnya wajar. Tetapi yang perlu dipahami adalah sesungguhnya dari ketimpangan itu Islam itu punya solusi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Secara sederhana begini, tidak semua orang mempunyai harta yang melimpah, atau tidak semua orang diberikan rezeki, diberikan pendapatan yang banyak. Sebagian yang lain diberikan dengan serba sangat kekurangan. Maka kita lihat ada sebagian orang yang kaya, ada sebagian orang yang miskin. Nah ini memang realitanya seperti itu. Dimanapun tempatnya, negara manapun pasti ada pihak yang kaya dengan pihak yang miskin, karena ini pasti ada di dunia sunnah Tuhan memang seperti itu. Yang kaya itu sumber dayanya melimpah, pendapatannya besar. Yang miskin pendapatannya tidak tentu, kecil, tidak punya sumber daya. Tetapi dalam Islam ini punya solusi. Ada solusinya pakai apa tadi yang saya sampaikan. Instrumennya adalah zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Maka antara orang kaya dengan orang miskin ini ada take and give. Kenapa? Karena orang yang kaya memberikan zakat, memberikan infak, memberikan sedekah atau wakaf diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin. Maka inilah yang disinggung dalam Al-Quran. Harta itu tidak boleh mengalir, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja atau orang-orang kaya saja, tapi tidak memberikan dampak kepada orang yang miskin. Maka konsep seperti ini sesungguhnya bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan keadilan. Jadi adil itu tidak harus sama. Nah ini sebagai bentuk bahwa prinsip ekonomi, sistem ekonomi Islam ini memberikan tujuan yang mengedepankan pada nilai-nilai syariah untuk menghilangkan kemadharatan, untuk menghilangkan segala mara bahaya. Baik, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.